Hello guys, and welcome back to Better Everyday. Tempat kita mencari cara untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi hari ini gue pengen bahas topik yang pasti pernah kita rasain. Seni mengatakan tidak, enggak, no, enggak deh, you name it. Pernah nggak ya kalian di posisi dimana ngomong enggak terus jadi ngerasa canggung atau bahkan kayak kedenger kasar gitu ya? Atau enggak, mungkin lu malah nggak sengaja ngesetujuin sesuatu terus buat kalian nyesel pada akhirnya. Kalau kalian pernah ngerasain sesuatu yang kayak gini, gak usah khawatir karena lu gak sendirian. Nah, yuk kita coba masuk ke dunia ajaib dari ngomong tidak. Ngomong enggak selalu bikin kalian jadi orang jahat kok. Ini juga nggak ngebuat lu jadi orang yang terdengar kasar, tegas, atau egois, dan sebagainya ya. Sebenarnya ini adalah skill yang berharga buat ngemungkinin kamu buat ngeprioritaskan hal-hal yang emang bener-bener penting dalam hidup lo. Kalau kalian pernah ngerasa sulit buat ngomong tidak, terutama kalau lu orangnya pemalu atau emang lu seorang people pleaser, ya itulah, ada kan orang yang emang gak enakan gitulah ya pokoknya. Berarti episode kali ini khusus buat lu. Belajar ngomong enggak bisa jadi perubahan besar loh. Ngebantu kamu tetap fokus sama hal-hal yang benar-benar penting daripada terus-terusan disibukin sama request, dimintain tolong ini itu sama orang lain. Oke, sekarang kita akan coba explore cara ngomong enggak tanpa ngerasa enggak hormat atau ngerasa bersalah, feel guilty. Semua tuh dimulai dengan langkah yang simple tapi kuat. Bilang aja enggak. Lagi gak bisa nih. Gak bisa gua. Tidak. Coba deh kalian nikmati terus manfaatin kekuatan dari kata-kata ini. Bilang enggak sama kegiatan yang buat lu enggak nyaman atau bisa berdampak negatif buat kesehatan fisik dan mentalmu, itu kayak lebih baik gak sih? Ngapain capek-capek terus udah capek bantuin, rusak mental, gak enak kan? Mungkin ya di awal bakal ngerasa sedikit canggung, kagok, dan sebagainya ya. Mirip lah sama waktu kita belajar nyetir dulu kan. Awal-awal kayak bingung gak sih? Mau pencet apa dulu nih? Ada gas, ada kopling, ada rem, ada setir juga. Mau muter kemana gak tahu kan? Ya gitulah pokoknya, awal gak ada yang enak, kagok gitu. Ngomong enggak itu bakal improve seiring waktu, tentunya dengan latihan ya. Gak mungkin dong tiba-tiba bisa bilang gak deh, gak bisa dong. Kita harus latihan sih menurut gua. Ya gitulah pokoknya, awal gak ada yang enak. Ngomong enggak itu bakal improve seiring waktu dengan latihan. Sama kayak dulu waktu belum bisa nyetir, seiring waktu ya lu bakal bisa ngatasin dengan lebih gampang, tahu kapan harus nginjek rem dan tahu kapan harus nginjek gas. Waktu kalian ngomong tidak, coba deh sambil nyaranin alternatif buat si lawan bicara kalian. Dengan cara ini, menurut gue, lu nggak secara eksplisit gitu nolak permintaan mereka,
tapi kamu juga nggak berkomitmen buat ngeiyain apa pengennya mereka. Tawarin bantuan buat nemuin solusi, atau mungkin lu bisa ngenalin sama orang atau ngehubungin mereka sama orang lain yang mungkin ada waktu atau bisa buat ngebantu mereka. Ini nunjukin kalau lu adalah individu yang bisa dipercaya, yang ngehargain komunikasi, yang saling ngehormatin antar lawan bicara kan. Nah, ngapain sih kok kayaknya susah banget gitu bilang enggak? Yuk kita akuin deh, sebagai makhluk sosial, kita emang suka kan kayak bergaul, nongkrong sama orang lain. Tapi penting banget buat paham bahwa mengatakan tidak adalah salah satu bentuk self-love. Love yourself. Ngeprioritaskan kegiatan yang memperkaya dan memotivasi diri kamu adalah suatu hal yang lebih penting daripada mengedepankan permintaan atau ya request dari orang lain gitu loh. Kita tetap harus ngejaga keseimbangan sehat antara ya dan tidak. Ingat ya, menetapkan batas malah justru bakal ningkatin rasa hormat orang terhadap lu dan ngehargain waktu lu. Ngomong enggak itu bukan tentang egois, tapi ini tentang ngejaga kesejahteraan lu, meskipun kita emang secara alami cenderung ngehindarin konflik dan ya bantuin aja lah. Malah jadinya kayak gitu. Ngomong enggak bisa menjadi bentuk self-preservation atau self-care terhadap diri kita sendiri. Itu sih pentingnya kenapa kita harus bisa ngomong tidak. Oke, sekarang gue pengen denger deh pendapat kalian. Coba deh kalian tulis pemikiran dan pengalaman kalian tentang ngomong enggak di kolom komen di bawah. Gimana cara kalian ngadepin situasi yang kayak gini? Karena wawasan kalian bisa banget nginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka buat nguasain seni mengatakan tidak. Dan tentu aja jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten yang bisa ngupgrade diri, dan jangan lupa nyalain lonceng biar tetap update nggak sih? Ya, namanya gua baru bikin channel ini, tolonglah ya subscribe. Terima kasih udah nonton video hari ini. Ingat, bilang tidak adalah bentuk mencintai diri dan langkah untuk menuju kehidupan yang better. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, katakan tidak waktu diperluin, dan selamat menikmati perjalanan lu menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Don't forget to be better every day. See you.